Assalamualaikum para ibu yang berbahagia. Pada kesempatan sharing session ini, saya ingin menyampaikan sebuah ulasan tentang tulisan saya di buku Diari Ibu Bahagia 2 atau kita sebut saja DIB 2. Buku ini merupakan salah satu karya antologi dari komunitas Ibu Bahagia yang berisi tentang 3 pokok tema besar, yaitu penghayatan peran ibu, rumah tangga dan keluarga, dan juga tentang mengejar cita-cita. Uniknya, konten buku DIB 2 ini ada 2 versi, fiksi dan non-fiksi dalam satu buku. Tulisan saya sendiri di buku ini adalah jenis non-fiksi dengan judul Cara Bahagia ala Ibu Bekerja. Nah, kali ini saya mau mengulas tentang apa sih latar belakang dari tulisan saya tersebut dan hikmah apa yang ingin saya bagi dari tulisan saya di buku DIB 2 ini. Tulisan saya dalam buku DIB 2 bertema tentang kebahagiaan untuk ibu bekerja. Latar belakang tulisan ini terinspirasi dari realita bahwa tidak bisa dipungkiri masih banyak sekali kiprah perempuan dalam dunia kerja di luar sana. Sedangkan peran perempuan dalam keluarga sendiri sangat vital. Di rumah, perempuan menyandang peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai robatul bait atau manajer rumah tangga. Nah, bisa dibayangkan bagaimana repotnya tugas yang harus dibereskan seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai ibu bekerja. Terinspirasi dari pengalaman saya pribadi sebagai anak dari seorang ibu yang bekerja, dan sekarang pun saya berperan sebagai ibu yang bekerja, ditambah pengalaman ketika banyak teman sesama ibu bekerja yang kadang curhat pada saya tentang masalah mereka. Dari situ saya merasa perlu untuk menulis tema kebahagiaan untuk para ibu bekerja. Terlebih tulisan ini utamanya saya tujukan kepada diri saya sendiri. Senada dengan judul sharing session saya pada kali ini, tulisan saya dalam buku DIB 2 menitik beratkan pesan la tahzan, jangan bersedih untuk para ibu bekerja. Meskipun banyak tantangan atau kendala baik fisik maupun psikis, kita harus berusaha untuk menemukan bahagia versi kita sendiri. Temukan alasan-alasan untuk bahagia dan juga cara-cara aplikatif untuk mengusahakannya. Sebagai catatan, tulisan saya dalam buku DIB 2 ini bukan bertujuan mengompori para ibu rumah tangga untuk pergi bekerja keluar rumah, namun sebagai motivasi dan refleksi bagi para ibu yang memang sudah menjalani perannya dengan bekerja di luar rumah. Semoga menjadi motivasi untuk sedikit mencerahkan pola pikir kita terkait kebahagiaan seorang ibu bekerja. Selain itu, dari sudut pandang kebahagiaan ibu bekerja yang saya tulis dalam buku ini, saya ingin mengajak kita semua, baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja, untuk saling memberikan dukungan yang positif dan konstruktif, untuk saling memotivasi agar bisa bersinergi. Untuk menyadari bahwa setiap perempuan, meskipun berbeda peran, kita sama-sama memiliki beban. Alangkah baiknya, mari kita saling menguatkan. Adanya perbedaan prioritas, sudut pandang, dan keputusan, itulah yang membuat ritme kehidupan ini berjalan seimbang. Ada para perempuan yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga tanpa bekerja, ada pula yang sebaliknya. Perbedaan itu akan terus ada karena ranah kehidupan ini akan terus membutuhkan peran perempuan dalam dunia kerja. Bayangkan, apa jadinya seandainya semua orang memiliki sudut pandang yang sama bahwa perempuan harus pergi bekerja keluar rumah? Wah, bisa-bisa ketahanan keluarga yang terancam. Sebab bekerja bagi perempuan bukanlah kewajiban, jadi jangan sampai salah prioritas dalam mengambil peran. Sebaliknya, seandainya semua orang berpendirian sama bahwa perempuan tak usah pergi bekerja, semua perempuan harus full time di rumah saja, bagaimana jadinya? Tentu kita sendiri yang akan kesulitan dalam urusan tertentu yang membutuhkan peran tenaga kerja perempuan, misalnya bidan, dokter, perawat, petugas bandara perempuan, guru, dan sebagainya. Kita sebagai perempuan tentu lebih nyaman ketika kebutuhan kita dilayani oleh tenaga kerja perempuan, terutama yang berhubungan dengan privasi diri, baik privasi secara fisik maupun psikologis. Maka, mari kita miliki mindset bahwa mereka yang bekerja di luar sana, para perempuan yang bekerja di luar sana, sesungguhnya mereka turut memudahkan urusan kita.
Misalnya, seorang ibu ketika melahirkan tengah malam, bisa jadi bidan atau perawat yang menanganinya juga tengah meninggalkan anak bayinya di rumah demi menjalankan tugas di tempat kerja. Perempuan yang menghabiskan paruh waktunya dalam peran keumatan, bisa jadi sebenarnya dia juga sedang compang-camping menata hati dari rasa bersalah. Karena dia harus pergi menjalankan tugas, sementara itu juga harus meninggalkan orang-orang tersayang di rumah. Maka, kepada semua ibu, kepada sesama ibu saya menitip pesan, mari kita saling berempati dan menguatkan. Tak lupa, pesan utama buku Diari Ibu Bahagia 2 adalah pandai-pandailah melatih diri untuk menemu bahagia versi kita. Ragam kumpulan kisah inspiratif versi lengkapnya bisa dibaca di buku Diari Ibu Bahagia 2. Baik, sekian dulu sharing session saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.